Anak-anak di kelas 10 IPA, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Ya, tentu ini terkait dengan persamaan eksponen yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahkan kita sudah menggambarnya. Saya minta kelas 10 IPA adalah kelas yang berani belajar dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti ketika kita belajar daring, maka kita melemahkan semangat kita untuk belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Semua yang kita pelajari bekalmu untuk di kelas 11, kelas 12, di kampus, atau ketika kamu ingin masuk PTN ya. Nah, jadi hal yang kurang mengerti nanti tanya kepada gurunya dengan baik. Saya akan melayaninya ya. Nah, kalau kita bicara pertidaksamaan eksponen berarti ini terkait dengan persamaan eksponen. Ingat dulu fungsi eksponen, ini sebuah fungsi ini. Kenapa disebut sebuah fungsi? Ada variabel bebas yang kita sebut dengan X dan variabel tak bebas kita sebut dengan Y. Ini bisa kita gambar. Kita gambar kemarin dalam salib sumbu yang ada di sana istilah-istilah simtot lah, kan gitu ya. Nah, kemudian dia akan bentuknya agak unik tentang fungsi eksponen ini. Tetapi di fungsi eksponen ini kan A bilangan yang akan dipangkatkan, X bilangan pangkatnya. Ingat, A harus positif. Ini wajib positif. Nggak boleh kamu ganti menjadi min setengah dalam kurung pangkat X. Tidak boleh. Nah, jadi contoh-contoh fungsi eksponen itu Y sama dengan 2 pangkat X. Tetapi gini, ini sekali lagi ya, Y sama dengan 2 pangkat X. Eksponen itu fungsi eksponen. Kemudian Y sama dengan setengah pangkat X. Fungsi eksponen. Ini sebenarnya fungsi eksponen Y sama dengan minus 2 pangkat X. Karena minusnya tidak ikut dipangkatkan dengan X. Yang ini bukan fungsi eksponen. Y sama dengan minus 2 pangkat X. Ini bukan fungsi eksponen. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar pertidaksamaan eksponen. Berarti nanti fokus kita hanya harus positif. Nah, jadi ada 2 bagian nanti di pertidaksamaan eksponen yang akan kita pelajari. Oke. Nah, sebenarnya bisa sih dibuat satu, biasanya para siswa yang saya cari juga satu sajalah kita ubah supaya tidak banyak hafalan ya. Oke, perhatikan 2 keadaan ini. Nanti kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y. A tadi apa? Bilangan pokoknya atau basisnya. Tetapi nilai A lebih besar dari 1. Memang ini lebih besar dari 0. Tetapi secara khusus dia lebih besar dari 1, maka tinggal kamu buat ini lebih kecil dari ini, X kecil Y. Atau seperti ini, A pangkat X lebih besar A pangkat Y jika dan hanya jika X lebih besar dari Y. Artinya apa? Dia akan mengikuti apa? Tanda pertidaksamaan pada soalnya. Jadi kan variabelnya ada di pangkat sebenarnya. Dia akan mengikuti tanda pertidaksamaan pada soal X kecil Y. Nah, tetapi kalau A-nya di antara 0 dan 1, dia akan berubah tanda. Jika ada soal A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y, jika dan hanya jika X jadi berubah tanda di soal lebih kecil, ini harus lebih besar dari Y. Tetapi nanti untuk beberapa soal saya tidak akan masuk ke bagian yang kedua. Kita usahakan semua bentuknya di bagian yang pertama supaya kamu waktu mengerjakan soal tidak terlalu banyak untuk dihafal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal nomor pertama. 3 pangkat X kurang 4 lebih besar dari 1. Nah, menyelesaikan ini kan seperti ini. 3 pangkat X kurang 4 lebih besar dari 1. Ini kan 3 pangkat 0.
Baik, perhatikan basisnya. Basisnya ini berapa? 3 kan? A sama dengan 3. 3 itu lebih besar dari 1. 3 itu lebih besar dari 1. Oke, perhatikan. Kalau A lebih besar dari 1, tanda ketidaksamaan pada soal akan diikuti tanda ketidaksamaan pada pangkat. X kecil ya, berarti pangkatnya ini kan X kurang 4. Ikuti saja tandanya. Basisnya sudah sama, sama-sama 3. X kurang 4, jadi lebih besar dari 0. Sehingga kesimpulan kita apa? X lebih besar dari 4. Kalau dibuat dalam himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih besar dari 4, di mana X elemen bilangan real. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini pun sebenarnya sederhana dan kamu pasti mengerti. Berarti ini 6 pangkat 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 216, kan 6 pangkat 3. 6 lebih besar dari 1 ya. Kalau lebih besar dari 1, tanda ketidaksamaannya terikut nanti diikuti. Berarti 2x kurang 1 ikuti saja kecil sama dengan pangkat di sini 3. 2x lebih kecil sama dengan 3 tambah 1, 4. X-nya lebih kecil sama dengan 4 dibagi 2, 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih kecil sama dengan 2X elemen bilangan real. Bilangan real itu artinya bilangan yang nyata. Ada nanti bilangan tidak nyata tetapi kamu tidak mempelajarinya di SMA. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Setengah pangkat X pangkat 2 lebih besar sama dengan 1/8 pangkat 6 kurang X. Cara menyelesaikan ini kan seperti ini. Setengah pangkat X pangkat 2. Kemudian ini kan kita harus buat menjadi basis yang sama dengan yang di sebelah kiri. 1/8 kan setengah pangkat 3. Kita harus susun menjadi setengah pangkat 3. Gitu kan? Kali lagi pangkatnya dengan 6 kurang X. Baik, basisnya sudah sama. Tetapi ingat, perhatikan ini. Basisnya ini setengah. Setengah itu diantara 0 dan 1. Jadi waktu menyelesaikannya, pangkatnya pangkat yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan hubungannya bagaimana? Ini tidak lagi menggunakan tanda lebih besar. Jadi lebih kecil sama dengan, karena basisnya ini diantara 0 dan 1. Nah, jadi kita buat X kuadrat, pangkatnya ini kan udah sama-sama basisnya setengah ya. Ikuti pangkat saja sekarang. Ini menjadi berubah tanda. 3 kali 6 kurang X. Mari kita rapikan pekerjaan ini. X kuadrat lebih kecil sama dengan 3 kali 6, 18. 3 kali min X min 3X. Nah, kemudian X kuadrat pindahkan ini ke kiri, tambah 3X kurang 18 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini sudah pertidaksamaan kuadrat yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan kuadrat. Ya. Nah, jadi kita faktorkanlah. Di sini X, di sini X, minus 18 perkalian dari 6 dengan minus 3 ya. 6 minus 3. Karena 6 kurang 3, 3. Oke, 6 kali minus 3, minus 18. Saya selalu menekankan pemfaktoran yang cepat biasanya ke anak-anak. Nah, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah minus 6. Satu lagi pembuat nolnya adalah 3. Tahu ya mencari pembuat nolnya, tak perlu diajari lagi. Nah, perhatikan cara cepatnya kemarin. Kalau tanda ketidaksamaan, tanda lebih kecil sama dengan seperti ini, maka jawaban ini adalah diantara. Berarti X diantara paling kecilnya minus 6, paling besarnya 3. Itu cara cepatnya. Kalau ragu dengan cara cepatnya, kamu boleh menggunakan garis bilangan. Uji nanti 3 area.
yang biasanya kita menggunakan uji titik nol ya. Oke, nah jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah himpunan X di mana X-nya lebih besar sama dengan minus 6 dan lebih kecil sama dengan 3. X elemen bilangan real tambah ya X elemen bilangan real. Oke, tapi seperti janji saya tadi, ini sebenarnya supaya jangan lupa, boleh saja sebenarnya kamu menggunakan tanda ketidaksamaannya tetap. Tanda ketidaksamaannya tetap. Tinggal ubah begini. Seperti ini misalnya nih. Setengah pangkat X kurang 2, kamu ubah menjadi, di sini saya tulis biar nampak ya, biar jangan bergeser. Ini tulisannya. Ini kan setengah ini kan 2 pangkat min 1. Jadi kau buat 2 pangkat min 1 kali X kuadrat yang ini. Baru ikuti lebih besar sama dengan. Ini setengah juga 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 kali 3 kali 6 kurang X. Sekarang basisnya sudah sama. Atau pangkatnya ini kalikan aja dulu biar kamu jangan bingung. 2 pangkat min 1 kali X kuadrat min X kuadrat besar sama dengan 2 pangkat 3 kali 6 18. 18 kali min 1 min 18. 3 kali min X min 3X min 3X kali min 1 tambah 3X. Sekarang saya tanya, berapa basisnya? 2. 2 itu sudah di atas 1, sudah. Berarti kamu tulis begini, min X kuadrat, tanda ketidaksamaan tidak berubah, min 18 tambah 3X. Tinggal merapikan, nanti jawabannya akan sama dengan yang di kiri. Min X kuadrat pindah, kurang 3X pindah, tambah 18 besar sama dengan 0. Kalikan dengan minus 1. Ini X kuadrat tambah 3X kurang 18 kali minus 1. Ini berubah tanda menjadi kecil sama dengan 0. Sudah sama ya. Nah, tapi kalau lebih enak mengerjakan bagian yang kiri ini, seperti itu lakukannya. Satu contoh soal keempat, 2 pangkat 2X kuadrat tambah 11X lebih besar dari sepertiga 32. Kita harus ubah dulu yang sepertiga 32 ya. Berarti kita tulis 2 pangkat 2X kuadrat tambah 11X lebih besar dari sepertiga 32 kan 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 kita naikkan ke atas 2 pangkat 5-nya menjadi 2 pangkat minus 5. Paham ya? Kelas 10 IPA ya. Kan 1/32 sama dengan 1/2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32, naik ke atas menjadi 2 pangkat minus 5. Betul ya? Nah, kemudian perhatikan basisnya sudah berapa? Basisnya 2. 2 lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 basisnya, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Tulis pangkatnya 2X pangkat 2 tambah 11X lebih besar dari minus 5. 2X kuadrat tambah 11X pindah minus 5 ke kiri menjadi tambah 5 besar dari 0. Mudah-mudahan bisa kita faktorkan, tidak harus melakukan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nanti kalau nggak bisa kita faktorkan, kita harus menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Ini bilangan prima, saya lebih cepat aja memfaktorkan ya. Karena bilangan prima saya pasang di sini 2X, saya pasang di sini X. Siapa yang tidak pintar memfaktorkan, ulangi lagi seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian 5 adalah perkalian dari 5 dan 1. 5 di sini, 1 di sini. 10 tambah 1, 11. Benar, berarti lebih besar dari 0. Pembuat nolnya adalah berapa di sini? X sama dengan min setengah. Satu lagi X sama dengan min 5. Tahu ya dari mana pembuat 0 ya? Saya nggak usah cari lagi ya. Baik, perhatikan. Tanda ketidaksamaannya apa? Lebih besar dari 0. Kalau lebih besar, tanda ketidaksamaannya ada pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Apa kesimpulan kita? Menggunakan atau. Berarti X, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih kecil dari, paling kecil di antara dua pembuat 0 ini berapa? Minus 5.
atau X lebih besar dari paling besarnya tentunya min setengah. Oke, X elemen bilangan real. Baik, demikian pelajaran hari ini. Kamu kerjakan soalnya latihannya, kemudian tanya Pak Barto jika kurang mengerti. Kamu harus benar mempelajarinya dan menguasainya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.